Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Febrianti dengan NIM channel 123508 dari kelas manajemen G angkatan 2023. Video ini saya persembahkan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah moneter dan perbankan yang diampu oleh dosen Bu Wulan Ayu Andiani SEMM. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan 7 materi mengenai moneter dan perbankan. Oke, baik, di materi pertama saya akan membahas mengenai ruang lingkup moneter dan perbankan. Langsung saja, adapun pengertian dari ekonomi moneter. Ekonomi moneter adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang uang, lembaga keuangan dan peredaran uang. Oke, selanjutnya adapun kebijakan moneter. Kebijakan moneter mempunyai peran penting dalam stabilitas ekonomi. Yang pertama itu mengatur inflasi, yang kedua membangkitkan pertumbuhan ekonomi, yang ketiga menjaga stabilitas nilai tukar, dan yang keempat itu memelihara stabilitas sistem keuangan. Adapun pengertian dari perbankan. Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya. Oke, selanjutnya materi kedua yaitu tingkat bunga sebagai harga uang. Menurut Boediono pada tahun 1994, tingkat suku bunga adalah harga dari penggunaan dana investasi. Tingkat suku bunga merupakan salah satu indikator dalam menentukan apakah seseorang akan melakukan investasi atau menabung. Adapun perbedaan tingkat bunga nominal dan real. Tingkat bunga nominal merupakan tingkat bunga yang berlaku di pasar, sedangkan tingkat real adalah indikator penimbangan. Adapun yang mempengaruhi tingkat bunga dibagi menjadi 5. Yang pertama itu kebijakan moneter, yang kedua permintaan dan pemasaran uang, yang ketiga inflasi, yang keempat risiko kredit, dan yang kelima jangka waktu pinjaman. Oke, selanjutnya peran bank dalam pasar uang. Langsung saja, peran bank dalam pasar uang dibagi menjadi 2. Yang pertama itu pasar uang sekali lagi, dan yang kedua proses transaksi di pasar uang. Adapun bank sebagai perantara keuangan. Bank memiliki peran krusial dalam menghimpun dan menyalurkan dana guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Oke, selanjutnya itu bank sebagai pencipta uang. Pencipta uang yang tidak terkendali dapat menyebabkan inflasi atau krisis keuangan, sehingga pengawasan ketat dan kebijaksanaan moneter yang tepat sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi. Oke, materi keempat yaitu teori penawaran uang. Langsung saja, adapun pengertian penawaran uang. Pengenawaran uang adalah jumlah uang yang beredar. Dalam mempelajari penawaran uang, kita harus bisa membedakan antara uang dalam peredaran dan uang yang beredar. Mata uang tersebut terdiri atas uang kertas dan uang logam. Adapun teori penawaran uang tanpa bank. Teori ini merupakan gambaran dari sistem standar emas ketika harga emas menjadi satu-satunya alat pembayaran. Jumlah uang yang beredar atau uang yang ditawarkan di masyarakat naik turun sesuai dengan tersedianya emas di masyarakat. Selanjutnya, teori penawaran uang modern. Dalam perekonomian modern, para produsen emas tidak lagi memiliki peran moneter yang penting seperti dalam sistem standar emas. Dalam sistem standar kertas, sumber dari terciptanya uang yang beredar yaitu otoritas moneter atau bank sentral. Selanjutnya, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang. Yang pertama itu bank sentral, contohnya mencetak uang kecil melalui perumperuri. Yang kedua itu bank umum. Contohnya itu menciptakan uang giral melalui pembelian surat berharga.
Oke, selanjutnya itu materi kelima yaitu masalah dalam kebijakan moneter. Langsung saja, pengendalian jumlah uang yang beredar pada hakikatnya merupakan salah satu bagian dari kerangka kebijakan moneter yang dilaksanakan oleh otoritas moneter. Adapun hubungan antara tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Yang pertama itu suku bunga naik. Masyarakat lebih memilih menyimpan uang di bank, maka jumlah uang yang beredar menurun. Yang kedua, suku bunga turun. Contohnya itu masyarakat lebih memilih membelanjakan atau berinvestasi. Adapun yang berwenang dalam mengandalkan uang yang beredar dan tingkat bunga. Bank Indonesia berwenang mengendalikan jumlah uang yang beredar dan tingkat bunga di Indonesia. Ketidakpastian kebijakan ekonomi merupakan indeks yang digunakan untuk menilai ketidakpastian kebijakan ekonomi di negara maju dan juga digunakan pada negara maju dan juga digunakan pada negara yang berskala perekonomian terbuka besar. Ketidakpastian kebijakan moneter mempengaruhi tingkat bunga dan uang beredar ketika pelaku ekonomi tidak dapat memprediksi arah kebijaksanaan suku bunga dan pasokan uang yang diambil oleh otoritas moneter. Bagaimana efektivitas kebijakan moneter dalam mencapai stabilitas ekonomi? Yang pertama itu pengaruh suku bunga pada kredit, yang kedua stabilitas nilai tukar, yang ketiga pengendalian inflasi, dan yang keempat itu dampak pada sektor real. Oke, selanjutnya materi ke-6 yaitu inflasi. Langsung saja, adapun pengertian inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode waktu. Adapun macam-macam bentuk inflasi. Yang pertama itu inflasi berdasarkan tingkat keparahannya dibagi menjadi 3. Yang pertama itu inflasi ringan. Kenaikan harga barang secara umum yang tidak terlalu mengganggu perekonomian dengan tingkat inflasi di bawah 10% per tahun. Yang kedua itu inflasi sedang. Dapat mengganggu perekonomian terutama bagi mereka yang berpenghasilan tetap dengan tingkat inflasi antara 10-30% per tahun. Yang ketiga, inflasi sangat berat. Inflasi sangat berat. Inflasi yang sulit dikendalikan dengan tingkat inflasi di atas 100% per tahun. Inflasi berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 3. Yang pertama itu inflasi merayap, yang kedua itu inflasi menengah, yang ketiga itu inflasi tinggi. Yang ketiga, inflasi berdasarkan asalnya dibagi menjadi 2. Yang pertama itu inflasi dalam negeri dan yang kedua itu inflasi luar negeri. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan inflasi, yang pertama itu inflasi permintaan, yang kedua inflasi penawaran, yang ketiga itu inflasi ekspektasi. Adapun cara mengendalikan investasi, yang pertama itu kebijakan moneter, yang kedua kebijakan fiskal, yang ketiga kebijakan yang berkaitan dengan output, dan yang keempat itu kebijaksanaan penentuan agregat indexing. Oke, dan yang materi terakhir yaitu sistem moneter internasional. Adapun pengertian sistem moneter internasional. Sistem moneter internasional adalah seperangkat aturan, konvensi atau lembaga pendukung yang disepakati secara internasional yang memfasilitas perdagangan internasional, investasi lintas batas, dan umumnya realokasi modal antara negara-negara yang memiliki uang yang berbeda. Selanjutnya ada 4 standar moneter internasional. Yang pertama itu standar emas, yang kedua standar kurs tetap, yang ketiga standar kurs mengambang, dan yang keempat standar kurs alternatif. Adapun perkembangan sistem moneter internasional, yang pertama itu meningkatkan kerjasama masalah moneter, yang kedua memperluas perdagangan dan investasi dunia, yang ketiga mengurangi pembatasan pemerintah, yang keempat menyediakan fasilitas kredit untuk mempertahankan stabilitas bagi negara yang anggotanya mengalami kesulitan neraca pembayaran. Yang kelima, mengurangi pengaruh negatif dan defisit surplus balance of payment. Adapun saran mengenai moneter internasional, yang pertama itu kenaikan harga barang emas, yang kedua standar harga non emas, dan yang ketiga itu hak penarikan khusus. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai materi moneter dan perbankan.
mengucapkan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya Rizky Febrianti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much for watching. Bye.